Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara lebih detail gitu ya tentang analisis kebutuhan komunitas gitu ya. Hal pertama yang perlu kita pahami, apa sih hakikat dari analisis kebutuhan komunitas itu? Artinya apa sih sebenarnya analisis kebutuhan komunitas itu ya? Jadi secara sederhana, analisis kebutuhan komunitas itu maksudnya adalah proses yang kita lakukan gitu ya untuk memahami gitu ya. Memahami dalam arti di sini pertama kita untuk mengetahui gitu ya. Jadi untuk mengetahui, mengidentifikasi apa saja sih permasalahan-permasalahan. Jadi itu ya. Di pertama adalah mengetahui, mengidentifikasi apa saja permasalahan yang dialami oleh komunitas itu, gitu kan? Yang itu memang benar-benar membutuhkan atau menjadi kebutuhan, gitu ya, bagi komunitas itu agar mereka bisa menjadi lebih sejahtera, gitu ya, menjadi lebih baiklah kondisinya, gitu ya, itu. Sehingga dari permasalahan yang real yang memang sudah teridentifikasi itu gitu ya, lewat proses yang kita lakukan dan kita analisis itu, akhirnya kita menemukan gitu ya apa kebutuhan mereka gitu ya, yang memang perlu kita intervensi nantinya gitu ya, yang harus kita rancang program intervensinya dan kita terapkan pada mereka ya, untuk perbaikan kesejahteraan mereka gitu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan analisis kebutuhan. Jadi makanya ini diletakkan di tahapan pertama dalam serangkaian tahapan intervensi komunitas itu ya. Jadi tahapan pertama adalah analisis kebutuhan komunitas itu dulu gitu ya. Nah, secara lebih gamblang, kenapa sih kok analisis kebutuhan itu memang harus dilakukan gitu ya, dan diletakkan di awal gitu ya? Ya karena nantinya gitu ya, analisis kebutuhan ini hasilnya ya, hasil dari analisis kebutuhan ini nanti temuan-temuannya tentang permasalahannya apa saja gitu ya, dan hasil analisis terhadap permasalahan itu gitu ya, penyebabnya, dampaknya gitu kan ya. Terus sampai kemudian dari situ kita menentukan kebutuhannya adalah ini, berarti gitu ya, kebutuhannya apa, A, B, C gitu ya. Nah ini nanti akan menjadi dasar gitu ya, dan akan sangat menentukan gitu ya, menentukan apa, menjadi dasar bagi apa, penentuan untuk arah gitu ya, arah tujuan gitu ya, dan juga sekaligus menjadi dasar untuk apa, menentukan fokusnya juga gitu ya, fokus intervensinya gitu ya. Jadi arah, tujuan, dan fokus intervensinya itu nanti akan seperti apa, konsepnya gitu ya, konsep dari program intervensinya nanti itu akan seperti apa, itu sangat ditentukan dan sangat mengikuti hasil analisis kebutuhan ini gitu ya. Karena memang kalau kita membuat program intervensi komunitas itu dasarnya dari mana? Ya memang dari sini gitu ya, dari hasil analisis kebutuhan ini. Maka analisis kebutuhan ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya, agar program intervensinya juga relevan, benar-benar sesuai kebutuhannya gitu ya. Itu jelas gitu ya konsep intervensinya nanti, karena memang benar-benar didasarkan pada analisis kebutuhan yang jelas juga gitu ya. Itu. Nah, kemudian juga selain itu gitu ya, hasil analisis kebutuhan ini juga akan sangat menentukan gitu ya, hasil akhir gitu ya, atau dampak yang nanti diharapkan, yang diinginnya itu akan seperti apa gitu ya dari intervensinya itu. Karena logikanya kan gini, kita membuat program intervensi itu kan
ya tadi berdasarkan kebutuhannya, sehingga targetnya apa, dampak yang ingin dihasilkan itu apa gitu ya. Nah, itu kan tergantung pada target dari kebutuhannya itu yang mau dipenuhi gitu ya, kebutuhan komunitas mau dipenuhi, dan juga permasalahannya gitu ya, yang memang mau diselesaikan itu tadi gitu ya. Dan dari permasalahan muncullah kebutuhan. Nah inilah yang coba dipenuhi dan diselesaikan oleh program intervensi ini, sehingga nanti juga bisa jadi dasar gitu ya, hasil analisis kebutuhan ini untuk menentukan dampaknya kira-kira nanti tercapai atau tidak gitu ya, dan bahkan dampak apa yang ingin dicapai, hasil akhir apa yang ingin dicapai dari intervensi ini ya berdasarkan hasil analisis kebutuhan ini gitu ya. Itu jadi itu ibarat alur itu ya, alur yang ya proses yang otomatis gitu ya. Kebutuhannya apa, maka program intervensinya seperti apa, tujuannya apa, fokusnya apa, hasil akhir yang diinginkan, dampak yang diinginkan itu akan seperti apa, itu harus konsisten gitu ya nantinya gitu ya. Makanya ini menjadi penting gitu ya, analisis kebutuhan ini. Oke. Nah, analisis kebutuhan itu sendiri sebagai tahapan paling awal dalam intervensi komunitas itu ada tahapannya gitu ya. Jadi tahapan dalam melakukan analisis kebutuhan gitu ya. Ada 7 tahapan lah kalau saya coba menggambarkan lebih detail di sini agar kita punya pemahaman yang baik gitu ya. Oke, nah jadi yang pertama kalau kita mau melakukan analisis kebutuhan itu, yang pertama rumuskan tujuan dari analisis kebutuhannya itu. Tujuan dari analisis kebutuhan itu apa sih? Gitu ya. Itu perlu kita paham. Ya. Dan untuk memahaminya ya pahami apa itu analisis kebutuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya tujuan dari analisis kebutuhan sebenarnya ya untuk memahami masalahnya kan ya. Jadi kita mengidentifikasi masalahnya dulu untuk mengetahui apa saja masalahnya gitu ya. Dan dari sekian masalah itu nanti mungkin ada satu masalah yang prioritas dulu gitu, karena nggak mungkin semua masalah langsung kita selesaikan, kita intervensi, kita atasi sekaligus gitu ya dalam satu waktu yang sama ya. Sehingga kita pilih dan pilah gitu ya masalah-masalah yang dialami komunitas itu, kita analisis, kemudian kita pertimbangkan dari hasil analisis masalah itu mana masalah prioritas, yang satu dulu gitu misalnya, kalau memang tidak bisa 2 atau semuanya langsung ya, satu dulu masalah yang kita atasi gitu ya. Dari hasil analisis masalah ini kemudian kita rumuskan gitu ya, satu masalah yang kita pilih, kita rumuskan kira-kira kebutuhannya apa untuk bisa menyelesaikan masalah ini kan itu ya. Jadi itu tujuan dari analisis kebutuhan, jadi mengetahui, memahami, menganalisis masalah itu dan akhirnya menemukan kebutuhannya apa. Jadi menemukan satu masalah utama yang mau diselesaikan ini sekarang, kemudian kebutuhannya apa gitu ya. Dan selanjutnya kalau mau siklus lagi gitu ya, ya sama nanti masalahnya apa, kebutuhannya kemudian apa kan itu ya. Itu tujuannya kan ya. Jadi, nah berdasarkan tujuan itulah gitu ya, untuk menentukan masalah dan kebutuhannya, maka kita kemudian merumuskan pertanyaan kan itu ya, merumuskan pertanyaan. Nah pertanyaan yang dalam artian yang untuk kita gali gitu ya dari komunitas itu kan itu ya. Karena logikanya kalau kita mau memahami, mengetahui, memahami masalah dan kebutuhannya, ya kita dapat data itu dari mana kan itu ya. Data tentang masalah dan kebutuhannya dari mana? Ya dari komunitas itu kan itu ya. Sehingga kita harus menggali data dari komunitas itu, turun lapangan lah simpelnya kan itu ya. Jadi ke komunitas itu langsung gitu ya, menggali datanya. Tapi sebelum menggali data, mengumpulkan data, ya kita rumuskan dulu apa yang mau kita tanyakan. Pertanyaan bukan dalam artian pertanyaan wawancara, tidak itu soal nanti, soal metode gitu ya. Nanti tahapan berikutnya.
yang menentukan metodenya. Tapi pertanyaan dalam artian apa sih yang harus kita gali gitu ya. Maksudnya pertanyaan di sini itu apa sih yang harus kita gali gitu dari komunitas itu agar kita tahu apa saja permasalahan dan kebutuhannya nanti gitu ya. Gitu ya. Jadi apa yang ingin kita tanyakan, apa yang kita gali, itulah maksudnya merumuskan pertanyaan. Baru kemudian setelah kita tahu apa yang harus kita ketahui, jadi kita harus tahu apa yang harus kita ketahui gitu ya dalam. Nah itu maksudnya merumuskan pertanyaannya. Nah kalau kita sudah tahu rumusan pertanyaan sudah terbentuk, baru kemudian kita tentukan. Nah untuk mengetahui, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya, untuk menggali dan mengetahui apa yang harus kita ketahui dari permasalahan komunitas itu, maka kita tentukan kemudian gitu, apa metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan yang ingin kita ketahui ini. Mungkin terkait dengan pertanyaan lain, nah ini harus pakai metode apa. Jadi tidak semuanya misalnya metodenya wawancara gitu ya, atau semuanya kuantitatif enggak juga, nanti ada penjelasan ini. Jadi mengikuti gitu ya. Jadi ini karena ini memang urutan, jadi yang belajar ini juga mengikuti ini kan itu ya. Gitu ya, tidak asal gitu ya. Jadi kalau tujuannya sudah tahu, sudah paham, sudah jelas gitu ya, baru kemudian pertanyaan apa yang sesuai kan itu kan ya. Yang harus ditanyakan, yang harus digali, harus diketahui itu apa untuk ini sesuai dengan tujuan ini. Kemudian setelah pertanyaan dirumuskan, sudah tahu ya apa saja yang ingin ditanyakan, diketahui ya, baru kemudian metode apa yang tepat untuk menjawab itu gitu ya, metodenya gitu ya, dan termasuk instrumennya pakai apa gitu kan ya, untuk menggali data, mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya, yang ingin diketahui terkait permasalahan komunitasnya itu gitu ya. Nah kemudian barulah kalau sudah jelas metode dan instrumennya, maka kita melakukan proses pengumpulan data di lapangan, di komunitas itu gitu kan ya, mengumpulkan data, menggali permasalahannya dengan sesuai dengan rumusan pertanyaan dan juga metode dan instrumennya tadi gitu kan ya. Baru kemudian setelah itu kita laporkan dalam bentuk pendeskripsian, yang mendeskripsikan temuan datanya tadi gitu ya, sesuai dengan metode dan instrumennya itu kita deskripsikan panjang lebar, terus kemudian kita analisis juga. Jadi tidak sekedar mendeskripsikan, tapi juga kemudian kita analisis, kita bahas temuan datanya itu gitu ya. Dan terakhir setelah kita menganalisis, membahas permasalahan temuan data itu gitu ya, mungkin ada 3-4 permasalahan yang dialami oleh komunitas itu gitu ya, dan kita analisis, kita bahas. Nah kemudian kita tentukan, kita rumuskan permasalahan utama yang kira-kira paling urgent untuk diintervensi. Nah itu apa, yang mana gitu, dari 3 itu yang mana, yang permasalahan 1, kedua atau ketiga misalnya gitu ya. Nah kalau kita tentukan misalnya permasalahan yang ke-1, nah kemudian kita tentukan berdasarkan permasalahan ini yang paling urgent ini, permasalahan nomor 1 ini, nah kira-kira kebutuhannya apa, oh masalahnya ini, berarti kebutuhannya apa. Nah harus kita matchkan gitu ya. Kita tentukan kebutuhan intervensinya gitu. Butuh apa, ibaratnya oh permasalahannya itu mereka tidak percaya diri misalnya, mereka sulit untuk apa, kayak mereka merasa minder bla 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 bla. Nah berarti permasalahannya adalah kurangnya kepercayaan diri. Nah misalnya itu ya, tadi pada remaja di komunitas mana itu ya. Nah berarti itu masalahnya, permasalahannya misalnya. Berarti kebutuhannya apa? Ya kebutuhannya adalah berarti program intervensi yang bisa meningkatkan kepercayaan diri. Nah itu kebutuhannya. Jadi kebutuhan itu pernyataan, ini mereka butuh peningkatan, butuh intervensi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah itu, jadi pernyataan seperti itu yang dimaksud kebutuhan. Kalau permasalahannya adalah perasaan rendah diri
rendahnya kepercayaan diri. Nah itu ya. Jadi bedakan antara permasalahan dengan kebutuhan. Jadi permasalahan dulu baru kebutuhannya apa, gitu ya. Itu. Kemudian itu ya. Jadi itu tahapannya ya. Semoga bisa dipahami. Nah kemudian dari tahapan analisis kebutuhan itu tadi, nah ini penjelasan lebih detailnya, ya. Nah jadi ini yang tahapan pertama dalam analisis kebutuhan, yaitu merumuskan tujuannya, gitu ya. Jadi tujuan intervensinya apa, gitu ya. Nah yang dimaksud dengan merumuskan tujuan, gitu ya, dalam intervensi ini, nah kita harus tahu, gitu ya. Tadi seperti saya bilang, gitu ya, apa saja sih yang ingin digali, gitu ya, dan diketahui oleh peneliti terhadap komunitas itu, gitu ya. Dalam artian apa? Ya permasalahan-permasalahannya ini. Permasalahan apa saja sih yang dialami oleh komunitas itu, yang dihadapi oleh komunitas itu. Nah itulah tujuannya. Jadi kita harus tahu tujuan dari analisis kebutuhan itu apa, yaitu mengetahui dan menggali permasalahan-permasalahan komunitas. Terutama karena kita orang psikologi, yang ingin kita gali adalah permasalahan-permasalahan yang di situ mengandung dimensi psikologis, permasalahan-permasalahan psikologis yang terkait dengan komunitas. Misalnya kalau di situ ada komponen remajanya, kelompok remaja, gitu ya, komunitas remaja di wilayah mana itu. Nah permasalahannya apa yang psikologis itu kira-kira? Seperti yang saya bilang tadi, terkait dengan mereka merasa minder, kurang kepercayaan dirinya, gitu ya. Nah itu permasalahan psikologis kan kalau kepercayaan diri, gitu ya. Jangan sampai permasalahan ekonomi misalnya, gitu ya. Nah kita harus tahu dulu tujuannya, gitu tuh apa, gitu ya. Jadi tujuannya harus kita pahami. Jadi tujuannya adalah menggali permasalahan psikologis yang dialami oleh komunitas, itu ya. Itu tujuan analisis kebutuhan, gitu ya. Nah di komunitas, nah kalau kita sudah tahu komunitasnya yang mana, nah kita akan lebih enak, gitu ya, gitu ya. Karena kita bisa menentukan kira-kira pertanyaannya nanti seperti apa. Nah terkait dengan ini merumuskan pertanyaan, gitu ya. Jadi hal yang pertama tadi harus kita pahami, tujuan analisis kebutuhan adalah seperti itu ya. Kemudian dari tujuan untuk menggali permasalahan komunitas itu, terutama permasalahan psikologisnya, maka kita rumuskan pertanyaannya. Nah pertanyaan ini gambaran umum ya, contoh ya, pertanyaan umumnya adalah seperti ini, gitu ya. Gitu. Pertanyaan umumnya yang perlu kita gali, gitu ya, berdasarkan tujuan tadi yang ingin kita gali dari komunitas itu. Pertanyaannya adalah apa permasalahan yang dihadapi oleh komunitas itu, gitu ya. Kalau prakteknya ya nanti silakan kan rumuskan kan, misalnya nanti kalau tergantung metodenya kan nanti ya. Cuman ini rumusan pertanyaan yang mau digali itu apa saja, gitu ya. Ini contohnya, gitu ya, saya buatkan ini. Nah kemudian apa saja dampak negatif dari permasalahan yang dialami oleh komunitas itu, gitu ya. Jadi permasalahan mereka mungkin ada 2, 3, 4, gitu ya, gitu ya. Kemudian apa saja dampaknya kan, itu kan ya. Kita harus coba menggali itu ya, dampaknya. Karena itu yang penting untuk kita gali ya. Permasalahan itu harus kita pahami secara utuh ya. Jadi permasalahannya apa, dampaknya apa, kemudian selanjutnya siapa saja anggota komunitas itu. Mungkin tidak semuanya terdampak, gitu ya. Tapi mungkin ada sebagian, kalaupun semua terdampak, tapi mungkin ada yang paling terdampak oleh permasalahan oleh komunitas itu. Misalnya yang paling terdampak adalah remajanya tadi, atau yang paling terdampak adalah perempuan misalnya, atau yang paling terdampak adalah lansianya, misalnya, gitu ya. Atau yang paling terdampak adalah mungkin justru anak-anaknya yang usia masih anak-anak lah, sampai SD lah, gitu.
bukan remaja, bukan dewasa, lansia gitu ya. Itu. Kemudian satu lagi ini adalah kira-kira apa sih sumber daya dalam artian potensi kelebihan yang dimiliki oleh komunitas itu yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk ya nantinya memperbaiki kehidupan mereka itu, kelebihan-kelebihannya, potensi-potensi yang mereka miliki. Gitu, modal psikologis misalnya, atau nggak tahu mungkin modal yang lain ya, potensi kelebihannya itu pokoknya digali dulu aja gitu ya. Itu ini yang harus kita gali, kita cari, kita temukan jawabannya gitu ya. Itu jadi ini pertanyaan utama gitu ya, pertanyaan umum yang utama gitu ya, yang harus digali dalam proses nantinya analisis kebutuhan itu ya, untuk memahami, mengetahui masalahnya itu secara utuh gitu ya, yang dialami oleh komunitas itu gitu ya. Jadi apa saja permasalahannya, dampaknya apa saja, dan siapa yang paling terdampak, terus kira-kira potensi kelebihan sumber daya yang dimiliki itu apa gitu ya. Itu. Nah kemudian setelah kita tahu apa yang harus kita ketahui, kita tanyakan gitu ya, maka kemudian baru kita memikirkan gitu ya, metodenya apa gitu kan ya, untuk bisa melakukan pengumpulan dan analisis datanya nantinya gitu ya. Jadi kita perlu cek dulu gitu ya, dari pertanyaan tadi gitu ya, untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah data yang kita butuhkan apa, data primer atau data sekunder. Nah kita pahami ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi data primer, data sekunder semoga sudah paham ya, dalam metode penelitian sudah dibahas itu ya, primer atau sekunder gitu kan ya. Kalau primer didapatkan dari mana kan itu kan ya, pakai metode apa kan ya, ini ya secara umum seperti ini gitu ya, metode pengumpul datanya ya seperti metode penelitian pada umumnya lah gitu ya. Jadi metode analisis kebutuhan itu ya persis seperti metode ilmiah pada umumnya gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan metode ilmiahnya gitu ya, sesuai dengan jenis datanya. Jadi jenis datanya dulu, untuk menjawab pertanyaan ini kira-kira pakai data apa, primer atau sekunder. Kalau pakai primer, pakai metode yang mana gitu ya, kuantitatif, kualitatif ya. Kuantitatifnya survei yang seperti apa, kualitatifnya pakai yang mana gitu ya. Termasuk nanti instrumennya di sini ya, jadi juga sekaligus mencakup instrumennya pakai apa gitu ya. Dan jadi metode dan instrumennya gitu ya, termasuk nanti analisis datanya, teknik analisis datanya gitu ya, itu seperti apa gitu, analisis kuantitatif atau analisis kualitatif. Nah itu sekaligus harus kita tuliskan di nantinya metode analisis kebutuhannya itu kita tuliskan dengan jelas, mencakup datanya jenisnya apa, metode pengumpulan datanya pakai kuantitatif atau kualitatif, instrumennya apa gitu ya, termasuk sampai teknik analisis datanya, dan nanti tentunya ya siapa, jumlahnya berapa kan itu kan ya, yang akan jadi partisipan atau jadi responden dalam proses pengumpulan data untuk ini analisis kebutuhan ini gitu ya. Jadi sesuai dengan kaidah ilmiah, metode ilmiahnya itu harus jelas diuraikan gitu ya. Itu, dan itu menyesuaikan tadi rumusan pertanyaan yang ingin digali gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah menentukan gitu ya, metode yang tepat untuk analisis kebutuhannya itu maka kita tentunya nantinya kan turun lapangan gitu untuk ya tadi menggali tadi sesuai dengan metodenya, dan kalau sudah selesai maka kita menyajikan hasil temuan datanya gitu ya, kita sajikan gitu ya. Kemudian penyajiannya seperti apa sih kan gitu ya, penyajiannya seperti apa. Nah kita ketika menyajikan hasil temuan data ya dalam laporan gitu ya, nanti ya hasil analisis kebutuhan
kita deskripsikan gitu ya. Pertama kita deskripsikan tentang, kita harus di situ langsung to the point gitu ya, mendeskripsikan langsung to the point apa saja permasalahannya, ada berapa permasalahan, terutama permasalahan psikologis ya yang dialami oleh komunitas itu, atau yang bisa didekati, yang bisa diintervensi dengan pendekatan psikologis, itu permasalahan apa saja gitu ya. Itu ada berapa, apa saja itu ya. Jadi jumlah dan namanya, nama masalahnya apa. Itu pertama. Kemudian setelah itu, setelah kita tentukan, kita abstraksi, kita ekstraksi ya. Permasalahannya adalah ada 5, ada 3 gitu misalnya. Kemudian permasalahannya adalah ini 1, 2, 3 ini namanya. Kemudian kita deskripsikan masing-masing isu atau permasalahannya itu gitu ya, sesuai temuan datanya tadi gitu ya. Baik dari sisi kronologinya, penyebabnya, berdasarkan temuan data itu kita deskripsikan ya. Dampak negatifnya bagi komunitas yang dirasakan itu ya, sesuai dengan rumusan pertanyaan tadi ya, kita ceritakan, kita deskripsikan sesuai temuan data. Kemudian itu deskripsinya gitu ya. Tapi tidak cukup deskripsi, kita juga harus membahasnya di sini. Membahasnya, menganalisis hasil temuan data. Jadi kalau dalam penelitian itu kan ada bagian hasil, ada bagian pembahasan. Nah, bagian hasil itu ini deskripsi, dia deskripsi terhadap ini tadi masalah-masalahnya itu kita deskripsikan. Terus kemudian, nah bagian pembahasannya ya kita bahas, analisis gitu ya. Kita bahas, harus kita bahas. Membahasnya dengan cara apa ya? Tentunya seperti pembahasan ilmiah pada umumnya, kita kaitkan dengan teori-teori dan riset sebelumnya gitu ya. Itu terkait dengan tadi kronologinya, penyebabnya, dampaknya, terkait dengan itu adalah deskripsinya itu kita bahas. Oh kenapa itu kok bisa terjadi masalah itu? Kalau dari temuan data seperti ini, oh coba juga kaitkan dengan teori-teori dan riset-riset sebelumnya. Oh iya memang ini selaras dengan risetnya siapa, teorinya siapa, bahwasannya kalau permasalahan seperti ini itu memang bisa jadi penyebabnya adalah semacam ini, dan ini ketika dibiarkan memang dampaknya juga seperti ini. Ini selaras juga dengan risetnya siapa, teorinya siapa yang bla 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 gitu ya. Gitu. Jadi temuan data dikaitkan dengan temuan-temuan sebelumnya dan teori-teori sebelumnya juga dibahas gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah gitu ya, ada 3 permasalahan dideskripsikan dan dibahas, dianalisis gitu ya. Nah, baru kemudian kita kan tadi merumuskan kebutuhannya gitu kan ya. Nah, merumuskan kebutuhan itu maksudnya adalah kita menentukan dulu gitu kan, dari sekian masalah ada 3 masalah misalnya itu ya. Nah, kira-kira permasalahan prioritasnya itu yang mana dulu yang mau kita selesaikan gitu ya. Karena dalam sekali siklus tadi ya istilahnya, sekali siklus intervensi komunitas kan kita nggak mungkin menyelesaikan 3 masalah sekaligus ya. Kita satu dulu kan itu ya. Misalnya, atau yang kita lakukan oleh kita itu kita fokus pada satu masalah pokoknya gitu ya. Sedangkan masalah lain ya nanti ya diselesaikan oleh tim lain misalnya gitu ya. Gitu. Jadi kita fokus pada satu masalah. Nah, karena ada 3 masalah nih. Nah, masalah mana yang mau kita pilih untuk kita selesaikan dulu gitu ya, atau oleh kita gitu ya. Nah, kita terutama pertimbangannya adalah terkait prioritas gitu ya. Nah, ini contoh-contoh mungkin coba dari internet kalian cari sumber-sumber, mungkin ada pertimbangan lain. Ini contoh aja pertimbangan dalam menentukan 3 masalah itu mana yang mau kita pilih salah satunya yang paling prioritas ya. Ini pertimbangannya adalah USG, urgency, seriousness, and growth gitu ya. Urgensi itu maksudnya apa? Urgensi itu yang paling mendesak kan itu ya. Yang paling mendesak, butuh pemecahan, butuh intervensi sekarang juga itu yang mana kira-kira ya, berdasarkan hasil analisis tadi ya, hasil pembahasan tadi loh ya. Terus kemudian yang paling serius itu keparahannya, dampak yang paling parah gitu ya, atau pihak yang paling terdampak itu dari sisi itu, nah yang paling
rawan, yang paling vulnerable. Nah, kira-kira itu ya. Apa dan siapa gitu ya. Nah, itu pertimbangan itu. Nah, kita kasih nilai juga. Kemudian growth-nya itu yang kira-kira nanti ini kalau misalnya nanti ini diselesaikan, yang paling besar dampak positifnya terhadap komunitas itu yang mana kira-kira, yang dampaknya paling luas, paling besar bagi komunitas itu dampak positifnya. Kalau zero sum kan dampak negatif, kalau growth dampak positifnya. Nah itu nanti kita kasih nilai gitu ya. Nah ini permasalahan A itu dari segi urgensi nilainya ini kan 1 sampai 10 gitu. Oh 7. Kemudian dari segi seriousness 8, dari segi growth 8, sehingga nanti jumlah nilainya kelihatan dan peringkat kualitas permasalahan itu ya kelihatan kan ya. Nah, skor yang paling tinggi, nah itulah berarti yang peringkat nomor 1, sehingga dari sini nah berarti permasalahan yang C ini itu kan ya, skornya paling tinggi dari sisi USG-nya kan itu kan ya. Berarti permasalahan ini yang kita mau pecahkan. Nah dari sini baru kemudian kalau kita sudah menentukan permasalahan C yang paling USG-nya tinggi ya, paling tinggi USG-nya, sehingga kita pilih permasalahan C yang akan kita selesaikan. Nah baru dari situ kita merumuskan kebutuhannya apa berarti. Kalau permasalahannya tadi contohnya kan masalahnya, tentang permasalahan C ini adalah rendahnya kepercayaan diri remaja. Nah berarti kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah program intervensi untuk atau yang dapat meningkatkan kepercayaan diri para remaja itu. Nah itulah kebutuhannya. Selesai kan itu ya. Itu analisis kebutuhan itu. Nah kalau di dalam pedoman laporan intervensinya, nah itu template-nya seperti ini. Bab 1 ya, analisis kebutuhan itu ada di bab 1, mencakup di situ ya kita deskripsikan profil komunitasnya, metode analisis kebutuhannya apa saja itu ya, detail itu ya, detail sesuai dengan kaidah metode ilmiah ya, harus jelas. Terus kemudian hasil analisis kebutuhannya kita tadi mencakup deskripsi dan sekaligus pembahasan analisis masalahnya. Kemudian rumusan kebutuhan ini isinya ya tadi penentuan, proses penentuan berdasarkan prinsip USG tadi, dari 3 masalah menjadi 1 masalah. Kemudian dan pernyataan kebutuhan pemecahan atau solusinya apa ya. Gitu ya. Itu jadi itu proses analisis kebutuhan gitu ya. Semoga bisa dipahami gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.